wabarakatuh. Hai Sobat Putih, perkenalkan nama saya Hovifatul Naimah dengan nomor NIM 8605577385 dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Poin 1. Filsafat ilmu ngasih dasar buat kamu buat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu itu ibarat fondasi. Dia yang ngecek, ilmu pendidikan ini beneran ilmu nggak sih? Nah, diceknya menggunakan 3 metode. 1. Ontologi. Nanya, hakikat pendidikan itu apa? Jadi, pendidikan bukan cuma transfer ilmu, tapi proses membentuk manusia seutuhnya. 2. Epistemologi. Nanya gimana cara kita dapetin ilmu yang valid dalam pendidikan, makanya ada riset dan metode ngajar yang dites dulu. 3. Aksiologi. Nanya nilai dan tujuan pendidikan mau dibawa kemana anak didik kita, ke arah yang berkarakter atau cuma pintar doang. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa kehilangan arah dan jadi asal-asalan. Poin 2. Pendidikan ngasih bahan buat filsafat ilmu berkembang. Nah, hubungan ini 2 arah. Filsafat ilmu ngasih arah, tapi praktik pendidikan di lapangan yang ngasih bahan buat filsafat ilmu mikir lagi. Contohnya, dulu banyak yang pakai metode ceramah doang, tapi pas dipraktekkan anaknya bosan dan tidak nyantol. Dari situ muncul refleksi, wah kayaknya perlu metode yang lebih aktif. Nah, refleksi itu yang bikin lahir teori-teori baru yang kayak konstruktivisme dan lain-lain. Jadi filsafat ilmu itu hidup, dia berkembang dari masalah nyata di kelas. Poin ketiga, filsafat ilmu jadi pisau analisis masalah pendidikan. Makanya filsafat ilmu sering disebut pisau analisis. Setiap ada isu pendidikan, kita bisa bedah pakai 3 aspek, yaitu ontologi. Apa sih hakikat kurikulum ini dan student centered kah? 2. Epistemologi, pengetahuan kayak apa yang dianggap penting buat siswa sekarang. 3. Aksiologi, apakah ini benar-benar ngasih niat buat masa depan anak. Jadi kita nggak gampang ikut-ikutan kebijakan tanpa ngerti dasarnya. Poin keempat, contoh penerapan nyata. Contoh konkretnya banyak banget. Di kurikulum Merdeka itu lahir dari filsafat humanisme dan progresivisme. Fokusnya ke siswa, fleksibel dan kontekstual. Di pembelajaran metode diskusi, proyek sama problem based learning itu merefleksikan filsafat konstruktivisme. Siswa diajak bangun pengetahuannya sendiri, bukan cuma nerima doang. Di kebijakan misalnya soal pendidikan karakter, itu jelas banget ada nilai aksiologi di dalamnya. Jadi semua praktik pendidikan yang bagus pasti ada filsafat ilmunya di belakang. Intinya, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan itu kayak pasangan, saling ngisi, saling nguatin. Kalau filsafat ilmu nggak ada, pendidikan bisa kehilangan arah. Kalau pendidikan nggak ada prakteknya, filsafat ilmu jadi teori doang. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.